Halo anak-anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu selalu doakan kalian semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana anak-anak? Masih semangat belajarnya? Walaupun kita di rumah saja, tapi tetap harus semangat belajarnya ya. Pada kali ini, perkenalkan nama Ibu Ika Nurhofiah dari SDN Karangjalak 2. Ibu akan menemani kalian untuk belajar tematik secara online. Kalian sudah siap belajarnya? Sebelumnya, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan Ibu sampaikan nanti akan lebih mudah dipahami oleh kalian. Baiklah, kita simak baik-baik video pembelajarannya ya. Baik anak-anak kelas 6 yang soleh dan solehah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya untuk mencatat hal-hal yang akan Ibu sampaikan. Pada kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1 dan 2. Siap-siap ya. Baiklah, kita mulai saja materinya. Yang akan kita pelajari kali ini adalah Bahasa Indonesia, teks eksplanasi, IPS, pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan, IPA, rangkaian listrik seri dan paralel, PPKN, hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, kalian dapat menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi dengan benar. Kalian juga dapat membedakan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dengan benar. Kemudian, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak hebat, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tokoh penemu dari Indonesia, yaitu Pak Habibie. Namun, sebelumnya, mari kita mengingat terlebih dahulu tentang teks eksplanasi, kalimat efektif, dan kata-kata baku. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi disusun atas kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI.
Kata-kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Sedangkan kata-kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Berikut ini adalah teks biografi tentang Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita sebut Pak Habibie. Anak-anak di rumah jangan lupa dibaca teks biografinya ya. Anak-anak, apakah teks ini merupakan teks eksplanasi? Jawabannya bukan ya anak-anak. Teks ini berisi tentang biografi atau perjalanan hidup dari Bapak Habibie. Kita ketahui bahwa teks eksplanasi itu teks yang berisi informasi tentang hal atau fenomena di masyarakat. Sedangkan teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh, maka disebut dengan biografi. Hal ini dapat kalian baca pada paragraf 2 sampai 6 yang berisi cerita masa kecil Pak Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Adapun pesan yang terdapat pada teks tersebut adalah kunci sukses dan dari Pak Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Coba kalian amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Berikut ini menggambarkan tentang bagaimana suatu produk yang diproduksi oleh sebuah pabrik kemudian disalurkan baik oleh transportasi darat maupun udara, disimpan di dalam gudang, kemudian disalurkan entah ke minimarket atau bisa juga ke pasar. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Peran teknologi dalam kegiatan produksi, petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Pada kali ini kita akan membahas beragam hasil produksi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat
dengan ada atau tidak adanya alat transportasi. Beragam hasil produksi bisa berupa bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Adapun pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ketika ada alat transportasi adalah distribusi barang merata, harga barang stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan, mendukung pemerataan. Adapun pengaruh kehidupan masyarakat ketika tidak ada alat transportasi adalah distribusi barang tidak merata, harga barang mahal, ekonomi tidak stabil, dan dapat menghambat pembangunan. Pada kali ini kita akan membahas persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Kalian waktu kemarin sudah membuat alat peraganya. Sekarang kita tentukan apa itu persamaannya. Yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kemudian, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk melawan arus berbeda. Ciri khas rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya bisa padam. Ciri khas rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian tersebut lebih besar. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Materi selanjutnya yaitu bagaimana kita menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Kita ketahui dulu bahwa hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Sekarang kita amati kegiatan berikut, apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Kita lihat dulu, di situ ada gambar anak SD sedang mengendarai motor. Apakah anak tersebut menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Apakah anak tersebut melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Jawabannya juga sama, yaitu belum. Karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Kita ketahui untuk mendapatkan SIM, usianya harus 17 tahun terlebih dahulu ya. Gambar selanjutnya kita lihat ada seorang anak yang sedang ulangan. Anak tersebut ternyata mengerjakan ulangan dengan cara mencontek. Apakah anak tersebut sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Jawabannya betul, belum, karena ia mewujudkan haknya untuk mendapatkan nilai tinggi dengan mencontek. Kemudian, apakah anak tersebut melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab?
Jawabannya juga sama, belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Kita ketahui bahwa seorang pelajar kewajibannya adalah belajar. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Tentu saja bisa merugikan diri sendiri dan orang lain ya anak-anak. Nah, baiklah. Sekian saja materi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.